Bayangkan, setelah menghabiskan seluruh hidupmu dalam kesetiaan dan pengorbanan, kamu menemukan kebenaran yang menghancurkan semua kepercayaan. Sebuah folder rahasia, ribuan video vulgar, dan pemeran utamanya adalah suami yang kau cintai, bersama sahabat baikmu sendiri. 40 tahun cinta platonis, ternyata hanya topeng dari sebuah pengkhianatan. Kalau kalian di posisi ini, apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian akan memaafkan? Atau meninggalkan semua yang telah dibangun selama puluhan tahun? Sekarang, mari kita selami kisah kelam tentang kepercayaan yang dikhianati dan kehidupan yang dipertaruhkan oleh kebohongan. Aku memandang layar dengan tak percaya. Tangan yang memegang mouse pun gemetaran. Setiap video diberi nama dengan hari, bulan dan tahun yang detail. Suamiku yang sudah beruban, menindih sahabatku yang juga sudah berambut putih. Dengan penuh kasih mencium lehernya dan dengan lembut menyentuh tubuhnya. Saat aku menggulir ke video paling bawah, gambarnya buram dan tua. Terlihat jelas wajah mereka masih sangat muda. Ada foto pernikahanku dan John di samping ranjang. Namun, wanita yang ditelanjangi dengan kasar di ranjang itu bukanlah aku. John menindihnya, keduanya saling berpelukan dengan begitu erat, seakan ingin menyatu menjadi satu. Aku terjatuh. Rasa sesak yang luar biasa menyerangku, membuatku terengah-engah. Aku sesak napas, tetapi rasanya sebesar apapun aku membuka mulut, oksigen tak bisa masuk ke dadaku. Air mata pun menetes ke punggung tanganku. Waktu itu, saat dia bilang tak bisa berhubungan intim lagi, aku sempat ragu. Tetapi, aku tak rela dia kesakitan. Demi dirinya, aku bertahan dalam kesendirian selama 40 tahun. Tapi ternyata, semua ini adalah sebuah kebohongan besar. Saat aku tanpa kusut masai merawat orang tua dan anak-anak, saat aku menahan kesepian sendirian di malam-malam sunyi, dia malah bermesraan dengan sahabat terbaikku. Aku bahkan hanya memintanya memelukku di malam-malam sunyi itu, tetapi dia tak mau. Ternyata dia menjaga kesetiaannya untuk orang lain. Aku begitu marah. Bagaimana bisa dia tega menipuku selama 40 tahun? Yang lebih membuatku bingung adalah jika tak mencintaiku. Kenapa dia tak meninggalkanku saja? Kenapa tak memilih hidup bersama orang yang dia cintai? Kenapa harus bersekongkol dengan sahabat terbaikku untuk mengkhianatiku dan menghancurkan hidupku? Pikiranku kacau, seperti benang yang terbelit, menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Tak ada yang bisa kupikirkan dengan jernih. Aku bangkit dan memeriksa semua laci, ingin mencari tahu semuanya, tetapi tak ada petunjuk. Aku teringat bahwa John pernah menjalin sebuah hubungan sebelum menikah, tetapi mertuaku tidak setuju. Aku juga tak pernah bertanya lebih soal itu. Aku pun menelepon kakak iparku. Dari suaraku, kakak ipar bisa mendengar bahwa aku mungkin habis menangis. Aku nggak apa-apa, Kak. Aku hanya tiba-tiba mau tahu kisah masa muda John. Kenapa ayah dan ibu begitu menentangnya? Oh yang itu, perempuan itu mandul. Untuk apa keluarga kita menerimanya? Seketika, otakku seperti tersambat petir. Ponsel terjatuh dari tanganku. Angel juga mandul. Pantas saja, John selalu melarangku memberitahu mertua soal hubunganku dengan Angel dan tak pernah muncul di depan mereka. Ternyata, John menikahiku hanya untuk meneruskan keturunan. Mereka sudah merencanakannya sejak awal. Angel mendekatiku dan menjadi sahabatku juga bagian dari rencana mereka. Hatiku seakan terluka. Darah terus mengucur keluar. Aku terduduk di lantai, sementara matahari di luar jendela bersinar terik, membuatku berkeringat. Tetapi rasa dingin justru menyusup ke setiap pori-pori tubuhku.
Aku memandang jauh ke langit biru dan awan putih, lalu melihat kembali ke 40 tahun hidupku. Apa salahku? Hingga harus berakhir seperti ini. Ponsel berdering. Anakku yang menelepon. Joel mau makan bakso 4 rasa. Tolong buatkannya. Joel itu cucuku. Dia pergi ke rumah keluarga ibunya. Sepertinya mereka akan segera pulang. Aku tak menjawab dan langsung menutup teleponnya. Aku membuka Instagram dan melihat John baru saja memposting sesuatu. Dalam foto itu, meski sudah berusia 70 tahun lebih, dia masih tegap dan gagah seperti pohon pinus tua di pegunungan. Dari penampilannya, masih bisa terlihat sedikit bayangan dirinya saat muda. Dia adalah seorang profesor senior di jurusan sastra, sedangkan Angel adalah kritikus sastra. Mereka sering duduk bersama seperti ini dan membahas karya sastra. John yang biasanya selalu tampak serius, saat ini justru tersenyum lebar penuh kebahagiaan. Dari kejauhan, terlihat anakku yang biasanya tak pernah membantu di rumah sedang sibuk memangkas dahan pohon besar di halaman rumah Angel. Dia begitu bersemangat, sampai-sampai tak sempat mengelap keringatnya. Padahal aku ingat jelas, saat aku memintanya memotong dahan di rumah, dia bilang dirinya fobia ketinggian. Rasanya dadaku sakit sekali. Punggungku terasa tak kuat menopang tubuhku. Air mata menetes begitu saja. Tiba-tiba, aku merasa semua yang telah kukorbankan selama ini begitu sia-sia. Aku selalu bangun pukul 5 pagi untuk menyiapkan sarapan keluarga setiap harinya, tanpa pernah absen. Setelah sarapan selesai, aku harus segera mencuci piring dan merapikan dapur. Anak dan menantuku harus pergi kerja, jadi aku juga harus buru-buru mengantar cucu ke sekolah. Di perjalanan pulang, aku mampir ke supermarket untuk belanja bahan makanan. Setibanya di rumah, aku harus membereskan kamar dan mencuci pakaian. Setelah itu, aku harus cepat-cepat menyiangi sayuran, mencucinya dan menyiapkan makan siang. Makan siang siap. Aku masih harus menjemput cucu. Cucuku suka pilih-pilih makanan. Selalu minta dibuatin bakso 4 rasa, terong goreng atau udang goreng. Makanan yang dia suka biasanya lebih susah dibuat. Terkadang aku sibuk dan tak sempat. Aku pernah meminta John untuk menjemput cucu, tetapi dia selalu merengut, merasa terganggu saat sedang membaca di ruang kerjanya. Aku bekerja tanpa henti, seperti gasing yang berputar terus-menerus. Meski sering kelelahan hampir tumbang, aku tak pernah mengeluh sekalipun. Namun, inilah balasan yang aku dapatkan. Harus diakui, aku bukan hanya istri yang tidak dianggap, tapi juga ibu yang diabaikan. Setelah menyadari posisiku yang sebenarnya, tiba-tiba aku merasa begitu sadar. Aku tak ingin lagi membuang waktu sedikit pun untuk orang-orang yang tak berharga ini. Mulai sekarang, aku harus lebih baik pada diriku sendiri. Aku pergi ke mall dan membelikan pakaian baru untuk diriku sendiri. Saat pulang, aku merasa agak lapar. Jadi aku mampir ke sebuah restoran dan memesan beberapa hidangan. Selama bertahun-tahun, demi menghemat uang dan agar keluarga makan sehat, aku hampir selalu menghabiskan waktu di dapur. Selain acara pernikahan atau pesta, aku tak pernah benar-benar menikmati makanan di luar selama 40 tahun ini. Mulai sekarang, aku tak akan lagi menjadikan dapur sebagai tempatku terikat. Ketika sampai di rumah, aku menonton beberapa video pendek di ponsel. Langit mulai gelap. Aku bangkit untuk mengambil segelas air, lalu mendengar suara kunci memutar di pintu. John berjalan masuk. Dia tak terlihat penuh senyuman ramah seperti di foto tadi. Wajahnya kembali serius dengan kacamata berbingkai emas, memberikan kesan dingin yang membuat orang segan mendekat.
Dia selalu tampak angkuh dan dingin padaku. Dulu aku lumayan takut padanya. Bahkan setelah baru menikah, aku pernah mengatakan hal itu padanya. Dia bilang dirinya memang tidak pandai mengekspresikan perasaan, tetapi dia menyimpan rasa cinta padaku di dalam hatinya. Setelah melihat bagaimana dia memperlakukan Angel dengan penuh kelembutan dalam video, aku tak akan pernah lagi percaya bahwa dia hanya sekedar tak pandai mengekspresikan perasaan. Sekarang, aku hanya merasa dia sangat menjijikkan dan munafik. Sambil memijat keningnya, dia berkata dengan santai, "Seduh teh madu, aku baru saja minum alkohol, perutku nggak enak." Biasanya, aku pasti akan langsung bangkit dan menuruti perintahnya. Tapi aku hanya diam saja kali ini. Melihatku tak bergerak, John mengernyit dan melanjutkan, "Aku bicara denganmu." Dulu, aku pasti langsung merasa gugup melihat sikap kesalnya seperti itu. Namun hari ini, aku merasa sangat tenang. Seduh saja sendiri. Aku sedang sibuk. John tampak sangat terkejut. Tentu saja dia terkejut. Ini pertama kalinya aku menolak permintaannya. Ekspresinya langsung menjadi serius dan bertanya, "Ada apa denganmu hari ini? Kamu bahkan gak mengangkat telepon dari anakmu. Kamu saja makan di luar hari ini dan gak perlu masak. Masih gak cukup istirahat sehari." Baru saja aku ingin bicara. Anakku dan keluarga kecilnya pulang. Anakku marah karena aku tak membalas pesannya. Cucuku berlari riang ke dapur, siap makan bakso 4 rasa, tapi keluar dengan kecewa. "Nenek, di mana bakso 4 rasaku? Cepat berikan padaku. Aku mau makan." "Aku nggak buat." Mendengar jawabanku, cucuku langsung menangis keras. Menantuku langsung menggendongnya dan mencoba menenangkannya. Anakku berdiri di depanku dengan ekspresi tak percaya. "Bu, kamu gila hari ini? Menolak panggilanku, nggak membalas pesanku, bahkan nggak membuat bakso untuk Joel. Apa saja yang ibu kerjakan seharian di rumah?" Dia memarahiku tanpa henti, seolah-olah aku bukan ibunya, melainkan pembantu yang dia pekerjakan. Aku menatapnya dengan tenang, tidak menjawab pertanyaannya, melainkan bertanya, "Bukannya kamu fobia ketinggian?" Dia terdiam sejenak, lalu dengan canggung mengalihkan pandangannya. "Jadi, kamu berbohong dirimu fobia ketinggian hanya supaya nggak perlu membantu memangkas dahan di rumah. Tapi kamu mau-mau saja memanjat pohon di rumah orang lain." "Itu bukan orang lain," ujar anakku buru-buru memotongku. "Itu Tante Angel, dia perempuan, nggak bisa mengerjakan itu sendirian. Apa salahnya aku membantunya? Bukannya dia sahabat baik ibu." Aku tidak menjawab dan hanya menatapnya lama. Inilah anak yang aku lahirkan dengan taruhan nyawaku sendiri, yang hampir merenggut separuh nyawaku. Saat dia masih bayi, ASI-ku tidak cukup dan dia sering menangis kelaparan di tengah malam. Susu formula pun dia tidak mau. Ketika aku akhirnya bisa memerah sedikit ASI, dia menyusu dengan lahap. Setelah kenyang, dia tersenyum puas. Aku pun tak bisa menahan diri untuk mencubit pipinya yang gembil. Aku berpikir betapa lucunya bayiku ini. Dia selalu lengket denganku. Kata pertamanya saat belajar bicara adalah, "Ibu." Bahkan saat masuk SD, dia masih ingin tidur bersamaku. Aku bilang, "Kamu anak laki-laki, harus tidur sendiri kalau sudah besar." Namun, dengan suara lucunya, dia melawan. "Aku nggak mau. Aku mau bersama ibu selamanya. Aku sayang ibu selamanya." Namun, dia mengingkarinya. Sekarang, dia merasa wajar memperlakukanku sebagai pembantu, berkata kasar padaku.
Dia meremehkanku karena aku hanya lulusan SD, tidak berpendidikan dan tak punya kemampuan. Baginya, aku tak bisa memberi masa depan sebaik yang bisa diberikan ayahnya. Tak sebanding dengan status Angel yang seorang kritikus sastra terkenal. Tetesan air mata jatuh. Dengan suara serak, aku berkata, "Mulai sekarang, kamu bukan lagi anakku." Dia menatapku dengan jijik, seolah aku adalah orang gila yang sudah kehilangan akal. John yang diam dari tadi, tiba-tiba marah dan berteriak, "Apa yang kamu ributkan? Semua orang sedang bersenang-senang. Kamu malah merusak suasana. Kamu puas sekarang?" Aku menatapnya dengan tenang dan berkata, "Dan kamu, mulai hari ini, kamu juga bukan suamiku lagi." John mengernyit dan bertanya, "Apa maksudmu?" "Kita cerai saja. Aku nggak mau hidup bersamamu lagi." John menatapku kaget, lalu dengan dingin berkata, "Sungguh konyol. Kita bahkan sudah tua. Untuk apa bercerai? Kamu nggak takut anak-anak menertawakan kita?" Menantuku yang merasa suasana semakin canggung, mencoba menengahi dengan memegang tanganku. "Ibu, apa salah yang ayah buat? Coba bicarakan baik-baik, biar dia bisa memperbaikinya. Jangan marah." Namun, anakku malah memotongnya dengan marah. "Apa salah yang ayah buat? Ibu hanya di rumah seharian, nggak buat apa-apa. Mungkin saking bosannya jadi mencari-cari masalah. Sudah tua, jangan-jangan kena demensia. Baru saja pulang, langsung mencari masalah. Bu, kuperingatkan padamu, sebaiknya cepat minta maaf pada ayahku sekarang. Jangan pernah pikirkan untuk bercerai. Aku orang pertama yang gak akan setuju." Dia terus mengomel tanpa henti dan akhirnya aku tidak tahan lagi. "Kamu pikir kamu siapa? Apa aku harus meminta izinmu untuk bercerai?" Aku biasanya selalu bicara lembut padanya. Mana pernah aku membentaknya seperti tadi. Dia terkejut dan membelalakan matanya. Dan yang lainnya pun terdiam, seolah ketakutan melihat reaksiku. Mendengar jawabanku, anakku merasa dipermalukan, pergi dengan membanting pintu karena marah. Menantuku yang melihatku begitu berbeda, tidak berani berbicara lagi, segera menggendong cucuku dan pergi. John memandangku dengan tidak senang, lalu menegurku, "Anak-anak sudah pergi karenamu, puas?" Melihatku tidak meladeninya, wajahnya langsung berubah dingin. "Cecilia, sebaiknya kamu berhenti bertingkah. Jangan sampai menyusahkan dirimu sendiri." Nada bicaranya sangat kesal, seolah-olah sudah kehabisan semua kesabarannya. "Kamu nggak mengerti bahasa manusia? Sudah kubilang kita cerai. Jangan omong kosong lagi." Dia adalah profesor terhormat, selalu terlihat berwibawa. Meski marah, dia tidak pernah berkata kasar. Namun, aku bisa. Saat ini, aku sangat ingin mengeluarkan semua kata-kata paling kasar yang ada di dunia untuk memakinya. Aku ingin mencincangnya sampai tak bersisa. Ini pertama kalinya aku berbicara padanya dengan nada sekasar itu. Dia tampak terkejut. Napasnya bahkan sampai terengah-engah. Tetapi wajahnya tetap tampak tenang. "Aku nggak tahu apa yang terjadi padamu tiba-tiba. Tapi aku nggak akan mempermasalahkannya kali ini. Soal cerai, aku akan menganggap nggak mendengarnya." Usai bicara, dia masuk ke ruang kerjanya. Melihat tingkahnya yang munafik membuatku muak. Aku bahkan hampir muntah. Harus kuakui, wajahnya sungguh tebal. Dia bahkan sudah menipuku selama ini, tetapi sama sekali tidak merasa bersalah. Karena dia menganggapku hanya mencari masalah, aku pun malas berdebat dengannya.
Aku mengambil beberapa barang penting, tanpa berpamitan dan pergi menginap di hotel semalam. Keesokan harinya, aku naik kereta menuju kota Bengkong. Kota Bengkong adalah kampung halamanku. Sejak orang tuaku meninggal, aku sudah tidak pulang bertahun-tahun. Halaman rumahku penuh dengan rumput liar. Tetapi untungnya rumahnya belum roboh. Aku memanggil tim renovasi untuk memperbaikinya. Tidak sampai 2 hari, rumah itu sudah tampak baru lagi. Mulai sekarang, ini akan menjadi rumahku. Aku membeli beberapa bibit bunga dan sayuran, berencana untuk berkebun. Saat aku sedang menanam benih, panggilan telepon dari anakku masuk. Setelah terdiam beberapa saat, aku bahkan belum bicara. Tiba-tiba terdengar suara pelan dari ujung telepon. "Maaf Ibu, waktu itu memang salahku. Aku minta maaf. Ibu di mana sekarang? Aku pergi menjemputmu." Joel bilang kangen dengan nenek. Kangen makan bakso buatan nenek. Aku bukan pembantu yang kamu pekerjakan. Aku juga bukan juru masakmu. Aku sudah bilang dengan jelas waktu itu. Kamu bukan lagi anakku. Mulai sekarang, jangan telepon aku lagi. Usai mengatakan itu, aku langsung mematikan teleponnya. Aku tahu itu pasti karena John tidak bisa menurunkan harga dirinya. Jadi dia menyuruh anakku yang menelepon. Ternyata benar. Tak lama kemudian, telepon dari John masuk. Dia berbicara seolah-olah tidak ada yang terjadi. Nadanya tetap tenang seperti biasanya. "Di mana obat tensiku? Aku bahkan gak meminumnya beberapa hari ini." Dia mencari topik untuk berbicara. Aku menjawab dengan dingin. "Untuk apa tanyakan obat tensimu padaku? Memangnya aku peduli kamu sudah minum atau belum? Bahkan kalau kamu mati sekarang pun, itu bukan urusanku." Tak perlu ditebak. Aku yakin ekspresi John pasti penuh keterkejutan sekarang. Aku melanjutkan. "Sayangnya kamu belum mati. Karena kamu masih hidup. Ayo kita bicarakan soal cerai. Kapan kita cerai?" Seketika, suasana hening sebentar. Lalu dia tiba-tiba berkata, "Cecilia, apa yang sebenarnya terjadi padamu? Kamu nggak seperti ini dulu. Kamu selalu lembut dan baik. Kenapa sekarang malah bicara seperti ini padaku?" "Aku nggak hanya lembut dan baik. Aku juga sangat bodoh dan mudah dibohongi, kan?" Kemudian, John menjawab dengan suara lembutnya yang jarang terdengar. "Cecilia, kalau ada salah yang aku perbuat, bilang saja, kita bisa membicarakannya dengan baik. Tolong jangan menghilang seperti ini. Kamu sudah berusia. Sangat memalukan kalau tetangga sampai tahu. Kamu di mana? Biar kami pergi menjemputmu." "Untuk apa menjemputku?" "Untuk mengurus perceraiannya." Melihat aku tetap keras kepala, nadanya pun berubah. "Cecilia, aku bahkan sudah nggak mempermasalahkannya padamu. Jangan keterlaluan. Jangan sampai aku setuju untuk bercerai denganmu. Nanti kamu malah menyesal dan kembali mengemis padaku." "John, dengarkan baik-baik. Aku kasih kamu waktu 1 minggu. Kuharap teleponmu berikutnya adalah untuk membicarakan perceraian kita." Usai bicara, aku langsung menutup telepon. Selesai bercocok tanam, aku membeli kue kecil untuk diriku sendiri dan merayakan hidup baruku. Mulai sekarang, aku tidak ingin hidup demi mereka lagi. Aku tidak ingin hidup demi siapapun. Aku ingin hidup untuk diriku sendiri. Sebelum menjadi seorang istri dan ibu, aku adalah diriku sendiri. Setelah makan kue, aku berbaring di sofa dan menikmati hidup dengan menonton televisi. Terlihat lautan yang indah dan luas di layar televisi.
Tiba-tiba menyadari bahwa diriku belum pernah pergi berlibur sekalipun seumur hidupku. Langsung saja aku mencari panduan perjalanan dan akhirnya memilih Pulau Tama. Aku ingin melihat lautan di sana. Tanpa berpikir panjang, aku pergi ke stasiun kereta, membeli tiket, membawa barang bawaanku dan langsung berangkat. Berdiri di tepi laut, aku merentangkan tangan, menikmati angin sepau-sepau, merasakan kebebasan dan keleluasaan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Seketika, aku merasa seolah baru menemukan arti hidup yang sesungguhnya. Baru benar-benar merasakan bahwa aku hidup. Aku mengunjungi banyak tempat wisata di sana, juga mencoba berbagai makanan khas setempat. Setiap sudut kota itu membuatku tak ingin pulang. Aku bahkan membuat akun di media sosial untuk membagikan aktivitas sehari-hariku. Banyak orang yang menyukai dan mengomentari postinganku. Pada hari terakhir sebelum pulang, aku menatap lautan untuk terakhir kalinya dengan rasa enggan. Namun, saat aku berbalik, aku melihat sosok yang sangat familiar. Aku hanya memintanya untuk menelepon, bukan muncul di hadapanku. Orang yang menjijikan itu benar-benar merusak keindahan laut ini. Aku meliriknya sekilas, tanpa menghentikan langkahku, melewatinya dan hendak pergi. Namun, baru beberapa langkah, pergelangan tanganku sudah ditahan oleh John. "Kenapa kamu datang ke sini tanpa kasih tahu kami? Cecilia, apa yang sebenarnya kamu ributkan? Bukankah kita baik-baik saja selama ini? Kenapa tiba-tiba mau cerai? Apa hanya karena anak kita membantu Angel memangkas pohonnya?" Kupikir aku sudah bisa melupakannya. Tapi mendengar dia mengungkit ini lagi membuat air mataku tak terbendung. "Angel?" Mesra sekali panggilanmu padanya. "John, sampai kapan kamu mau membohongiku? Kamu membohongiku selama 40 tahun. Sungguh kejam dirimu. Apa sebenarnya salahku? Apa yang aku lakukan sampai kamu dan Angel tega menipuku? Kalau bukan karena aku membantumu membersihkan laptopmu waktu itu, mungkin aku akan terus dibohongi sampai mati." Ekspresi wajah John langsung berubah pucat. "Cecilia, kamu..." "Aku sudah tahu semuanya. Kamu selalu beralasan sibuk di kampus, mencari inspirasi menulis. Padahal kamu berduaan dengan Angel di ranjang. Bukankah begitu? Bantah saja kalau bukan." Seketika John terdiam. Mulutnya terpelanga kehabisan kata-kata. Aku tak bisa menahan diri dan mencengkeram kerahnya. "Aku melahirkan anak untukmu, merawat orang tuamu, begitu setia padamu. Bisa-bisanya kamu sekejam itu padaku? Kamu nggak takut kena karma dan disambar petir?" Melihatku menangis hingga hampir tak terkendali, untuk pertama kalinya ada ekspresi iba di wajahnya. "Cecilia, dasar manusia sampah. Aku juga seorang wanita. Kamu tahu bagaimana aku menahan kesepian di malam yang begitu panjang selama 40 tahun? Aku peduli dengan kondisi tubuhmu. Aku percaya padamu. Sesakit apapun, aku bisa menahan semuanya demi kamu. Tapi apa yang kamu lakukan? Tanpa merasa bersalah, kamu berselingkuh dengan wanita lain. Kalian bahkan merekamnya? Kamu selalu memperlakukanku dengan dingin. Tahukah kamu seberapa besar luka yang kamu goreskan di hatiku selama bertahun-tahun?" 2. Aku begitu terluka. Semakin mengungkitnya, semakin sakit rasanya. Air mata mengalir deras dari sudut mataku. John yang jarang bersikap lembut, tiba-tiba memelukku. Aku mendorongnya dengan kuat dan berkata, "Jangan sentuh aku. Tahu nggak betapa kotornya dirimu? Apa anakmu dan istrinya tahu perbuatanmu ini? Mahasiswa-mahasiswi yang begitu menghormatimu.
Apa mereka tahu kalau profesor yang mereka kagumi ini ternyata begitu egois? Apa mereka tahu kalau kamu adalah manusia busuk? Entah berapa lama aku menangis. Yang jelas saat aku sadar langit sudah gelap. Aku bangkit untuk kembali ke hotel. Tetapi tiba-tiba John menghalangiku. "Cecilia, maafkan aku," ujarnya. Lalu tiba-tiba berlutut di depanku. "Aku tahu aku nggak bisa membela diri. Tapi tolong jangan beritahu anak-anak." Aku tak bisa menahan diri untuk tertawa sinis. "Kamu masih tahu malu? Masih tahu harga diri?" Aku meludah ke arahnya, lalu berbalik hendak pergi. Tetapi, dia malah mencengkeram pergelangan kakiku. "Aku tahu ini semua salahku. Mulai sekarang, aku akan memperlakukanmu lebih baik. Aku akan menuruti apapun yang kamu mau. Aku akan memberikan semua yang belum pernah kuberikan. Kamu pasti hanya emosi sesaat, makanya mengungkit cerai denganku, kan? Aku merasa jijik setiap kali melihatmu sekarang. Bahkan sampai nggak bisa makan dan tidur. Bagaimana aku bisa hidup bersamamu lagi? Cerai adalah satu-satunya pilihan. Kamu yang membuat semuanya begitu kacau. Kalau saja kamu sedikit menghargaiku, kita nggak akan sampai di titik ini." Usai bicara, aku menghempaskan cengkeramannya dan pergi. Keesokan paginya, begitu aku bangun dan keluar dari kamar hotel, aku melihat John duduk di lantai depan pintu kamarku. Dia langsung berdiri dan tampak canggung. "Kalau kamu bukan datang untuk membahas soal perceraian, pergi saja." "Cecilia, aku benar-benar nggak bisa memberiku kesempatan lagi." "John, bisakah kamu berhenti berpura-pura? Untuk apa kamu berpura-pura lagi? Kalau kita cerai, bukankah kamu justru bisa bersama perempuan itu? Bukannya seharusnya kamu senang? Kamu benar-benar nggak akan memberitahu anak-anak, kan?" Aku memandang pria di depanku, yang meskipun sudah lanjut usia tetap terlihat tampan dan gagah. Tiba-tiba, aku merasa betapa menyedihkannya diriku karena pernah mencintai pria seperti dia. "Jangan omong kosong lagi. Sekarang juga tanda tangani surat cerainya atau aku akan pergi ke kampusmu dan memampang pengumuman besar-besaran yang membuat hancur reputasimu." Akhirnya, dia setuju untuk bercerai denganku. Dengan syarat aku menjaga nama baiknya, dia akan menyerahkan semua harta kepadaku. Dia cerai tanpa memegang sepeser pun dan aku memberinya waktu 1 bulan untuk pindah dari rumahku. Sebulan kemudian, kami bertemu lagi di kantor catatan sipil. Kami mengurus surat cerai dan setelah itu benar-benar berpisah jalan. Dari kejauhan, aku melihat mobil Angel. Menjual properti agak rumit. Aku juga takut tertipu. Jadi, aku memutuskan untuk menyewakan semuanya. Ada 5 atau 6 rumah yang kusewakan. Hanya dari uang sewa setiap tahun sudah cukup lumayan. Aku naik pesawat untuk pulang kali ini. Meski prosesnya agak ribet, ini pertama kalinya aku naik pesawat. Memang enak punya uang. Hanya butuh 2 jam untuk sampai. Akun media sosialku sudah lama tidak diperbarui. Jadi aku mulai lagi mengunggah video tentang aktivitas sehari-hariku, seperti memelihara kucing dan menanam sayuran. Tak disangka, salah satu videoku menjadi viral. Ada 1 juta orang yang menyukai videoku dan pengikutku juga bertambah puluhan ribu. Untuk merayakan itu, aku membuat pangsit untuk diriku sendiri. Namun, ketika sedang menikmati pangsit, seorang tamu tak diundang datang, yaitu anakku. Dia masuk dengan marah dan langsung bertanya, "Bu, kamu sudah cerai dengan ayah. Siapa yang menyuruh kalian cerai? Kalian gak takut malu cerai di usia setua ini? Kenapa ibu malah mempermalukanku?"
Bukankah sudah kubilang, aku nggak akan setuju kalian bercerai. Aku juga sudah bilang, kamu bukan siapa-siapa. Aku nggak perlu persetujuanmu untuk cerai. Bu, kamu? Dia terlihat marah hingga wajahnya memerah. Kemudian, suaranya melembut. Bu, aku tahu ibu masih marah soal kejadian waktu itu. Aku minta maaf padamu. Ya? Tolong ikut aku pulang, ya? Lihat saja tempat ini, katanya sambil mulai berkeliling, lalu melanjutkan. Kenapa harus tinggal di tempat seperti ini? Padahal ibu punya apartemen yang bagus. Di sini pasti repot mau beli sayur, kan? Aku nggak dijadikan pembantu di sini. Nggak ada yang memperlakukanku seperti budak. Aku bisa makan enak dan tidur nyenyak. Bu, jangan marah-marah lagi. Joel sangat rindu sama neneknya. Kami berdua juga sibuk sekali. Aku harus mengantar Joel ke sekolah setiap hari dan sudah terlambat beberapa kali. Bosku juga bilang kalau terlambat lagi, aku bisa dipecat. Aku tidak bisa menahan tawa dan bertanya, mana ayahmu? Profesor hebat itu. Dia nggak bisa mengurus masalah kecil ini. Jangan sebut ayahku. Ibu juga tahu kalau ayah nggak bisa menyetir. Saat ayah masak, Joel malah muntah dan sakit berhari-hari. Kenapa? Sekarang baru terasa manfaatnya punya ibu? Bukannya kamu bilang aku nggak ada kerjaan di rumah? Dia terdiam dan terlihat malu. Ku beritahu padamu, aku ini manusia, bukan budak yang lahir hanya untuk jadi pelayan kalian. Aku sudah habis-habisan menjadi sapi perah untuk kalian selama ini. Aku nggak mau lagi sekarang. Aku nggak punya suami dan nggak punya anak. Aku mau hidup untuk diriku sendiri. Balikan itu nggak mungkin. Kalau mau tahu alasannya, tanya saja dengan ayahmu. Dia yang akan memberitahumu semuanya. Semua salah ada di dirinya. Usai bicara, aku mengusirnya dan menutup pintu. Setelah itu, aku mulai menjalani hidupku sendiri. Akun media sosialku semakin hari semakin populer. Terkadang aku juga melakukan siaran langsung. Banyak orang yang bertanya dan berinteraksi denganku. Bahkan ada yang memuji kalau aku pasti sangat cantik saat muda. Aku juga mendapatkan lebih banyak pengikut. Aku memang selalu menyukai hal-hal berbau klasik dan oriental. Sebenarnya, prestasiku sangat bagus saat sekolah. Terutama dalam pelajaran bahasa. Aku punya dasar puisi klasik yang sangat kuat. Sayangnya, dulu keluargaku miskin. Ayahku bilang percuma perempuan sekolah tinggi, ujung-ujungnya juga hanya akan menikah. Jadi, dia enggan menghabiskan uang untuk pendidikan. Dia juga butuh aku untuk mengurus sapi dan memotong rumput. Jadi aku tidak diizinkan melanjutkan sekolah. Kadang-kadang aku berpikir, andai dulu aku bisa sekolah, mungkin aku tidak akan pernah terikat dengan John. Mungkin aku juga bisa punya suami yang benar-benar mencintaiku. Namun, yang sudah berlalu biarlah berlalu. Berandai-andai juga tidak akan memutar waktu. Selain berbagi tentang kehidupanku di perdesaan, aku juga menulis puisi. Tak disangka, puisi-puisiku mendapatkan respon yang cukup besar. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, jumlah pengikutku sudah mencapai 1 juta. Aku bahkan menerima telepon dari seorang produser. Dia bilang karyaku bagus dan ingin membelinya untuk dijadikan lirik lagi. Aku sangat senang dan langsung menyetujuinya. Setelah lagu tersebut dirilis, lagu itu langsung viral. Puisiku juga menarik perhatian banyak pihak. Ada yang menghubungiku untuk menerbitkan buku dan ada juga yang mengajakku bergabung dengan perkumpulan penulis. Sekarang, aku sudah menjadi seorang penyair yang sebenarnya.
Sesuatu yang sudah lama kuimpikan. Walaupun jalanku penuh rintangan, akhirnya aku mencapai tujuan juga. Mengenai John, aku hanya pernah melihatnya sekali di media sosial. Pada akhirnya, dia berhasil bersama Angel seperti keinginannya. Dia masih tak tahu malu, tidak mengatakan bahwa dia menikahi Angel, melainkan mengatakan bahwa Angel adalah istrinya sejak awal dan mereka langsung merayakan ulang tahun pernikahan emas. Video itu diposting di media sosial dan banyak orang yang terkejut, bahkan merasa terharu dengan kisah cinta abadi mereka. 2 bulan kemudian, kami bertemu lagi. Saat itu, aku baru saja pulang dari Swedia setelah menerima penghargaan sastra internasional. Meski penghargaan ini tidak terlalu terkenal, tetap saja cukup bergengsi dan aku adalah orang pertama yang mewakili negara. Di bandara, banyak media membawa mikrofon untuk mewawancaraiku. Ada juga pembaca dan penggemar yang meminta tanda tangan. Mereka sangat antusias dan aku berjanji akan melakukan siaran langsung pada malam harinya untuk berinteraksi dengan mereka. Saat keluar dari bandara dan bersiap menuju hotel, tiba-tiba beberapa orang muncul di depanku. Itu keluarga kecil anakku. Sikap anakku kini benar-benar berubah. Dia meraih tanganku dan dengan hangat berkata, "Bu, kamu luar biasa sekali. Ibu membuat bangga negara ini. Ibu adalah pahlawan besar bangsa kita." "Iya, nenek hebat sekali." Aku tidak menanggapi mereka. "Bu, ini hari yang membahagiakan. Ayo kita makan enak untuk merayakannya." "Maaf, aku sudah makan," jawabku sambil berjalan melewati mereka, tetapi cucuku memeluk kakiku. "Nenek, nenek sudah nggak sayang aku lagi? Aku nggak akan minta dibuatkan bakso 4 rasa lagi. Pulanglah ke rumah, ya?" Nenek yang itu jahat. Aku nggak suka dengan dia. Aku yang membesarkan anak itu. Wajahnya yang sedih terlihat begitu lucu dan menggemaskan. Aku berjongkok, mengelus pipinya, lalu berdiri dan bersiap untuk pergi. Namun, menantuku menghadangku. Selama ini, menantuku selalu menghormatiku. Dia sering membantuku mengerjakan pekerjaan rumah saat akhir pekan dan sering membelikanku pakaian, serta perhiasan. Aku tidak punya masalah dengannya. Jadi aku memberinya kesempatan bicara. Kami tidak pergi makan, melainkan duduk di sebuah kafe. Disitulah aku mengetahui tujuan kedatangan mereka. Ternyata, anak mereka sering pulang dengan memar di tubuhnya, membuat mereka curiga. Jadi, mereka memasang CCTV di rumah. Mereka akhirnya mengetahui penyebabnya. Ternyata, Angel sering menganiaya anak itu, memarahinya, bahkan memukulnya. "Bu, kami sudah mengusir perempuan jahat itu. Ayah yang membelanya juga kami usir. Tolong ibu kembali ke rumah. Joel sangat membutuhkan ibu. Kami semua juga membutuhkan ibu." Oh, jadi setelah dibanding-bandingkan, ternyata aku yang gak lulus SD ini lebih berguna, ya? Sedangkan kritikus sastra itu hanya omong kosong belaka. Menantuku menampar suaminya. "Cepat minta maaf dengan ibu. Dia adalah ibu yang telah melahirkan dan merawatmu. Bisa-bisanya kamu mengatakan ucapan sebodoh itu. Kamu benar-benar sudah menyakiti hati ibu." "Bu, maafkan aku. Aku sudah tahu salah dan sangat menyesali semua perbuatanku." "Menyesal? Kamu benar-benar menganggapku sebagai ibu? Atau hanya merasa rumahmu kehilangan seorang pembantu gratisan? Kamu bukan benar-benar menyesal. Yang kamu sesali adalah bahwa Angel nggak bisa menjadi pembantu yang penurut. Kamu lupa apa yang kamu katakan waktu kecil? Kamu bilang akan menemani ibu.
Selalu menyayangi ibu dan gak akan membiarkan ibu menderita. Tapi lihat apa yang kamu lakukan. Kamu sama saja dengan ayahmu yang tak tahu malu, egois dan munafik itu. Aku gak akan pernah memaafkan kalian. Kalau anakmu butuh diantar jemput, carilah pembantu. Jangan harap aku menjadi pembantu gratis kalian lagi. Sekarang, aku hanya ingin hidup untuk diriku sendiri. Aku juga sudah punya karirku sendiri. Aku bukanlah Cecilia yang hanya bisa mencuci piring dan membereskan rumah. Paham? Kalau kamu masih nekat menghalangiku di jalan, aku akan melapor polisi dan menuduh kalian menggangguku. Usai bicara, aku pun berdiri dan pergi. Setelah itu, karirku semakin berkembang pesat. Aku sepenuhnya telah berada di tingkatan yang berbeda dengan John dan Angel, seorang profesor sastra biasa dan seorang kritikus sastra abal-abal. Aku punya banyak penggemar dan tidak hanya menjadi selebriti besar, tapi penghasilan dari royalti bukuku setiap tahun lebih besar dari gaji mereka selama bertahun-tahun. Sementara itu, hubungan John dan Angel sepertinya mulai retak. Suatu hari, saat aku kembali untuk mengurus properti yang ada di sana, aku melihat ada keributan di jalan. Banyak orang berkumpul untuk menonton. Beberapa orang bahkan merekamnya dengan ponsel. Dasar wanita jalang. Rambutmu bahkan sudah beruban. Tapi kamu masih selingkuh di belakangku. Kamu pasti sudah sering bermain dengan pria lain selama ini, kan? Sambil bicara, pria itu juga menampar wanita itu beberapa kali. Wanita itu menangis keras, sambil memakinya. "John, beraninya kamu memukulku? Aku bukan istrimu." Mendengar nama itu, aku mendekat dan ternyata benar. Itu John dan Angel. Aku benar-benar salah menilaimu. Dasar wanita nggak tahu malu. Kamu hanya bisa berdandan sepanjang hari. Masakanmu seperti makanan babi dan penampilanmu begitu berantakan sampai ibumu pun takkan mengenalimu. Tak ada satupun hal darimu yang bisa menandingi Cecilia. Penyesalan terbesar dalam hidupku adalah menyia-nyiakan Cecilia. Cecilia, kalau dia begitu hebat, kenapa kamu masih mencariku? Dia sudah menjadi wanita sukses sekarang. Kamu bahkan sudah nggak pantas mencium aroma tubuhnya. Apa kamu bilang? John menendang Angel hingga jatuh ke lantai. Aku hampir tidak percaya melihatnya. Pria yang dulu terlihat begitu lembut dan berwibawa, kini berkata seperti itu dan bahkan memukul seorang wanita. Ternyata, akhirnya bayangan wanita sempurna itu pun berubah menjadi noda tak berguna. Aku langsung melapor polisi, tanpa berlama-lama menonton. Malam itu, video pertengkaran mereka langsung viral di media sosial lokal. Lihat, wanita tua itu masih bisa begitu haus cinta. Benar-benar nggak habis pikir. Konyol sekali. Drama versi lansia? Terlalu dramatis. Tunggu, bukankah itu Profesor John? Astaga, bisa-bisanya nasib Profesor John jadi seperti ini. Pria yang begitu penyayang istri malah jadi korban perselingkuhan. Namun, tak lama kemudian, orang-orang mulai mengungkapkan fakta sebenarnya. Penyayang istri apanya? Kalian semua sudah tertipu. Orang ini adalah bajingan yang mengkhianati istrinya yang setia demi wanita ini, entah Angel atau apa namanya. Astaga, benar-benar nggak tahu malu. Sudah begitu tua, masih begitu menjijikan. Memang, sampah akan tetap menjadi sampah, nggak peduli berapapun usianya. Aku bekerja di panti jompo. Jangan sampai aku ketemu dengan orang bajingan ini. Kalau nggak aku pasti akan menamparnya. Tak lama kemudian,
Mereka juga menemukan bahwa akulah istri pertama yang dikhianati oleh John. Penggemarku semakin banyak dan dengan pencapaianku yang luar biasa di usia 70-an. Banyak orang yang bersimpati padaku. Komentar di media sosial penuh dengan hujatan untuk John dan Angel. John dan Angel akhirnya benar-benar jatuh dari singgasana mereka. Dihujat habis-habisan di media sosial, hingga mereka memutuskan untuk mundur sepenuhnya dari media sosial. Aku mengira masalah itu akan mereda dengan sendirinya. Tapi ternyata laptop John rusak. Ketika dia membawanya ke tempat servis, teknisi yang memperbaikinya menemukan folder berisi video-video itu. Kebetulan, teknisi tersebut adalah salah satu penggemarku. Dia pun membocorkan semua video itu ke publik. Kabar itu kembali meledak di media sosial, memicu gelombang kecaman baru terhadap John dan Angel. Tempat kerja John pun akhirnya mengetahui hal ini dan semua gelar serta penghargaan yang pernah diberikan padanya dicabut. Tak lama kemudian, anak dan menantuku datang lagi ke rumah. Kali ini, mereka bersama John. Mereka membawa banyak barang. John bahkan membelikanku gelang, cincin dan kalung emas. Istriku, maafkan aku. Semua salahku. Tolong beri aku kesempatan lagi. Aku baru sadar sekarang betapa pentingnya dirimu bagiku. Melihatnya yang kini tampak tua dan lemah, aku merasa muak. Cecilia, aku tak bisa hidup tanpamu. Kita sudah hidup bersama begitu lama. Jangan berpisah begitu saja. Aku bahkan gak bisa makan dengan baik tanpamu. Aku sudah berhari-hari tak makan dengan kenyang. Bahkan ada air mata yang mengalir di sudut matanya. Nggak makan? Mati kelaparan saja. Cecilia, kamu begitu baik padaku dulu. Kenapa sekarang menjadi begitu kejam? Masih berani mengungkitnya? Aku sudah memperlakukanmu dengan baik selama ini. Tapi apa balasanmu? Kamu memperlakukanku seperti alat untuk melahirkan. Hidup hanya sekali, tapi kamu malah menipuku selama 40 tahun. Dasar bajingan gak tahu diri. Bagaimana bisa kamu masih berani datang ke sini? Harusnya kamu langsung membenturkan kepalamu ke tembok saja. Bu, ayahku memang bajingan. Benar-benar gak bisa dimaafkan. Tapi dia sudah gak punya apa-apa lagi. Maafkanlah dia. Diam. Kamu juga. Aku telah bersusah payah membesarkanmu. Tapi kamu malah menganggap wanita lain sebagai ibumu. Kamu pikir kamu lebih baik dari ayahmu? Kamu memperlakukanku seperti pembantu. Kamu bahkan rela memanjat pohon untuk memotong dahan pohon hanya karena takut wanita itu terjatuh. Kamu sudah lupa itu semua? Aku nggak mau bicara lagi dengan kalian. Cepat angkat kaki kalian dan pergi dari sini. Mereka menolak pergi dan malah menyewa hotel di dekat rumah untuk terus menggangguku setiap hari. Karena tak tahan, aku akhirnya mengunci rumah dan pergi liburan. Aku mendapat kabar kematian Angel dari internet. Selama bertahun-tahun, ternyata Angel memang sering berselingkuh dengan banyak pria. Dia tidak menikah dengan siapapun. Selain karena hubungannya dengan John, juga karena pernikahan akan membatasi kebebasannya. Dengan tidak menikah, dia bisa terus bermain sesuka hati. Namun, gaya hidupnya yang liar membawa malapetaka. Angel terkena berbagai penyakit kelamin, seperti kutil kelamin, sifilis, dan HIV. Di akhir hidupnya, tubuhnya sangat kurus, organ-organnya mengalami kegagalan dan dia meninggal dengan sangat menyakitkan. Menghancurkan rumah tangga orang lain dan mengkhianati sahabat terbaiknya. Ini adalah balasan yang pantas untuknya. Mengingat aku pernah hidup bersama John selama 40 tahun lebih,
Aku buru-buru ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan lengkap. Untungnya, semua hasilnya baik-baik saja. Selama 40 tahun dia tidak menyentuhku dan kini aku sadar bahwa hal itu justru telah menyelamatkan hidupku. Namun, nasib John tidak seberuntung itu. Setelah demam tinggi yang tak kunjung reda, anaknya membawanya ke rumah sakit. Di sana, dokter menemukan penyebabnya. Dia tertular penyakit yang sama, dan anaknya takut tertular. Akhirnya memutuskan hubungan dengannya sepenuhnya. Aku hampir tertawa melihat ini. Siksaan ini lebih mengerikan dari neraka menantinya. Yang